Selamat siang, selamat datang di podcast mahasiswa. Oke, gimana tuh? Di mana setiap kata mengandung makna. Oke, lanjut. Dan semoga dalam penyampaian pembahasan dapat dipetik manfaatnya untuk ke depan. Sip. Sebelum melangkah ke pembahasannya lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik. Soalnya dalam pembahasan kali ini ada isu panas nih. Apa tuh? Apa tuh? Ada yang tahu nggak nih isu panas nih? Kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Faraudin. Saya Windy. Saya Ave. Saya Naila. Kayak Vicky. Oke, kita lanjut mengenai isu yang sedang panas nih. Panasnya semana tuh? Wih. Hari ini kita akan membahas isu panas. Apakah ledakan inovasi vintage ini di Indonesia bisa jadi bencana jika hukum cyber tak cukup kuat? Yuk kita mulai. Boleh nih dari Naila, bagaimana pendapatnya mengenai ini? Oke. Jadi yang kita tahu bank digital dan juga vintage ini kan berkembang pesat di Indonesia. Tapi di balik kemudahan itu ada ancaman cyber yang mengintai. Jadi pertanyaan pertama aku untuk Ave dulu ya. Oke. Seberapa besar sih ancaman cybercrime terhadap vintage di Indonesia dan apa sih dampaknya jika tidak ada perlindungan hukum yang kuat? Oke, menanggapi pertanyaan Naila tadi, seperti yang kita udah ketahui banget, ancaman cybercrime di vintage itu nyata banget. Kayak banyak banget serangan seperti hacking, phishing, habis itu malware, bahkan ransomware itu kayak sering banget terjadi. Dan nggak hanya di Indonesia aja, pasti seluruh dunia itu mengalami hal itu. Jadi kalau nggak ada landasan atau aturan hukum yang kuat di negara tersebut, pasti data-data pengguna itu bakalan bocor, uang kita bisa aja tiba-tiba hilang, dan yang paling parah kepercayaan publik terhadap vintage itu bisa aja anjlok. Kalau udah gitu bukan hanya perusahaannya yang merugi, tetapi juga ekonomi Indonesia secara digital. Kayak gitu. Berdampak ke masyarakat gitu ya? Ya, betul banget. Gini nih, kita semua kan pasti pernah menggunakan yang namanya vintage. Dari sisi ekonomi, aku tanya nih, menurut Naila, mengapa sih bank digital dan vintage itu jadi penting untuk masa sekarang ini? Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Fala. Seberapa penting sih bank digital dan vintage itu? Karena mereka ini bikin sistem keuangan jadi lebih efisien. Itu yang pertama, terus juga nggak perlu cabang fisik, transaksi juga lebih cepat, dan biaya operasional ini rendah. Kalau dari sisi ekonomi makro, ini mendukung inklusi keuangan dan juga mendorong perputaran uang digital. Itu. Kalau menurut Windy sendiri nih, gimana pendapatnya mengenai pentingnya fintech di masa sekarang ini? Nah, betul. Bisa kita lihat bahkan banyak UMKM sekarang jualannya tuh pakai via platform digital, pakai vintage buat modal. Jadi bukan cuma soal aplikasi keren, tapi ini tuh untuk sudah jadi uratnya di ekonomi digital saat ini. Jadi vintage tuh kayak untuk ngaruh hidup kita banget nggak sih? Kayak mulai kita nggak perlu ke ATM lagi buat ngantri, bahkan sekedar transfer doang kayak gitu. Sangat penting ya berarti vintage itu untuk masa sekarang ini. Betul. Kalau aku penasaran banget dengan vintage yang udah berkembang pesat banget sampai sekarang ini, tapi kenapa sih regulasi cyber law di Indonesia itu masih sangat dianggap lemah? Karena Indonesia sendiri banyak mengalami faktor-faktor yang belum berkembang untuk saat ini. Mulai dari regulasi kita masih bersifat umum, kemudian perbandingan teknologinya yang masih kurang. Selain itu, integrasi hukum antar lembaga juga belum maksimal, apalagi kasus lintas negara. Jadi, ketika ada kejahatan cyber, seringkali pelaku susah dilacak dan korban itu sulit mendapatkan perlindungan yang memadai, menjadikan fintech itu susah berkembang di Indonesia, meskipun fintech itu sudah banyak dikenal oleh banyak orang, tapi keamanannya sendiri masih kurang.
Tapi makin canggih, makin rentan nggak sih? Iya, benar-benar. Ave, gimana lihat sisi bahayanya? Kalau yang aku lihat dari segi masyarakat sendiri, banyak banget orang yang nggak sadar antara vintage itu sama dengan teknologi. Dan teknologi itu berarti sama dengan kamu menggunakan data kamu. Jadi kalau sistemnya aja udah bocor dan diretas, bukan cuma uang kita yang hilang, tapi kepercayaan publik itu juga bakal runtuh. Nah, jangan lupa guys, hukum kita juga belum siap. Banyak perusahaan tuh mereka nggak mau melaporkan serangan cyber mereka kepada masyarakat biar lebih transparan gitu. Jadi nggak ada kewajiban buat melaporkan adanya cyber di tiap perusahaan. Itu yang menjadikan bahwa banyak banget kerugian yang dialami masyarakat karena tidak adanya transparan dari perusahaan. Gitu. Kalau begitu, apa saja bentuk serangan cyber yang paling sering menyerang layanan fintech di Indonesia? Menurut Ave, gimana? Menurut aku sih banyak banget ya, terutama mulai dari pencurian data pribadi lewat malware, kemudian serangan terhadap sistem autentikasi multifaktor, sampai pencurian kekayaan intelektual. Ada juga serangan yang menargetkan sistem pembayaran online. Kalian pernah nggak sih dengar cerita yang kalau jangan menggunakan WiFi kalau ketika kita melakukan pembayaran? Nah, di tempat umum kan? Iya, betul banget. Semua itu bisa aja menyebabkan data pengguna hilang atau bocor, dan kalau udah kena bakal susah banget mengembalikan kepercayaan pengguna kayak gitu kalau menurut aku. Wah, agak serem juga ya. Serem sih. Tapi serius, kalau nggak ada penguatan hukum, bisa ambruk beneran nggak sih sistem fintech ini? Kalau secara teori ekonomi iya mas. Kalau konsumen kehilangan kepercayaan, itu run bisa terjadi kayak bank run versi digital. Dan dampaknya itu juga sistematik, investor bisa tarik dana juga, terus sektor juga bisa jatuh. Windy sendiri gimana? Kita ini kan udah cashless, tapi nggak semua perusahaan digital itu punya sistem yang kuat. Jadi kalau satu rontok, itu dominan ke efek yang lain. Ada negara pun gimana? Mereka nggak bertindak cepat kalau terjadinya serangan cyber atau hukumnya lemah. Jadi ibarat wifi tanpa paspor gitu, yang seperti tadi Afi bilang kan. Nah, kalau cyber law ini tidak diperkuat, bahwa pasti masyarakat bakal kehilangan kepercayaan terhadap entah itu pemerintah, entah itu instansi yang berkaitan. Itu sih menurutku. Gimana nih menurut? Jadi resikonya besar banget ya Fik ya. Tanpa payung hukum yang jelas dan perlindungan data yang kuat, jadi setiap insiden kebocoran data atau penipuan ini kan bisa bikin masyarakat trauma dan juga enggan untuk memilih layanan vintage lagi. Kalau sudah kehilangan kepercayaan publik, jadi pertumbuhan vintage bisa mandek, bahkan jadi bisa jadi bom waktu yang mengancam stabilitas ekonomi digital kita. Jadi sangat dirasakan ya dampak dari itu tadi ya. Iya betul mas. Jadi kalau kita jadi pembuat kebijakan ya, apa yang bisa dilakukan supaya sistem ini nggak meledak? Apa langkah konkret yang harus diambil vintage dan pemerintah supaya sistem keamanan cyber kita itu lebih kuat? Menurut Windy gimana? Nah, yang pertama itu kita bisa lihat ya, Vintage harus membangun sistem cyber security yang handal sejak awal, bukan setelah terjadinya adanya masalah. Terus tanggapan menurut Afi gimana? Kalau menurut aku kan semakin besar suatu teknologi pasti kedepannya akan semakin canggih dan semakin maju, dan bakal banget serangan yang akan terjadi ke depannya. Kalau menurut aku pemerintah itu harus berjalan berdampingan dengan finansial teknologi itu sendiri. Jadi regulasi yang kita punya itu harus diperbarui secara berkala biar relevan dengan ancaman-ancaman yang terbaru.
Selain itu penting juga kayak edukasi ke masyarakat tentang ancaman digital dan kolaborasi antara regulator industri dan pihak keamanan cyber. Karena seperti yang kita tahu, banyak banget orang tua itu yang asal tekan HP gitu loh, asal tekan di HP. Jadi tanpa sadar itu beliau ini diretas gitu. Terus menurut Vicky gimana? Jadi pemerintah perlu sih bikin regulasi buat menangani masalah ini. Bukan cuma ditanggal sama UIT, tapi pemerintah juga harus bikin sistem keamanan yang cukup buat masyarakat. Kayak sistem pelaporan wajib kalau ada insiden, kemudian jadi publik bisa tahu, bisa ada transparansi gitu. Gimana Windy menanggapi soal ini? Nah, jadi menurut saya tuh setuju sama pendapatnya Ave sama Vicky. Jadi perlu digarisbawahi adalah edukasi ke masyarakat dan standar keamanan minimum. Oh, selain dari pendapat Windy, Afi dan juga Vicky, negara itu juga bisa kasih insentif ke vintage yang investasinya tuh besar di keamanan. Karena itu bentuk dari dukungan yang strategis. Oke guys, sekarang aku bacain ya. Aku dapat berita serangan cyber terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kalian mau tahu nggak? Apa itu? Apa tuh? Nah, jadi yang pertama tuh pada tahun 2024 ada kebocoran data seluruh ASN yang ada di Indonesia. Jadi sebanyak 4,7 juta pegawai negeri sipil kebocoran data di dark web. Wah, banyak sekali ya. Serem juga ya. Iya. Ngeri nggak? Jadi data ini tuh penting, kayak ada nomor identitas, alamat, kemudian ada informasi jabatan. Nah kalau data itu dibuat untuk hal negatif gimana? Kan bahaya kan? Banyak sekali itu ya. pasti. Terus yang kedua tuh ada kasus pembobolan data NPWP sama Bejorka, kalian tahu kan? Oh, tahu. Juga yang di bener. X itu kan? Iya, yang sering nge-hack akun-akun. Ya tahu. Jadi pada tahun 2024 dia tuh membobol data NPWP sebanyak 6,6 juta data yang dia bobol, termasuk ada nomor pajak wajib serta informasi pribadi lainnya yang sensitif. Gila. Nah ada juga pada tahun 2020. Jadi pembobolannya tuh di Tokopedia. Kalian pakai Tokopedia? Pakai. Nah, jadi pada tahun 2020 itu sebanyak 91 juta akun tuh terhack atau datanya bocor di dark web. Nah, di dalam tuh ada identitas, jenis kelamin, kemudian ada alamat. Kan bahaya kan? Misal tiba-tiba ada paket datang ke rumah kalian, Iya. iya kan? Kita juga nggak tahu isinya apa. Iya kan? Bener kan? Bahaya banget. Nah, yang terakhir nih ada pengumpulan dari DPR. Tahu DPR? Tahu Tahu dong, dong. pasti. Yang itu kan, banyak kasus kan. Nah, jadi pada tahun 2023 tuh YouTube-nya dibobol sama akun ya nggak tahu lah siapa. Terus YouTube-nya tuh dijadiin YouTube judi slot kalau kalian tahu. Kasus lagi nih. Dari kejadian itu DPR RI kehilangan 2 juta subscriber yang Banyak itu ya? jadi akhirnya Google pun menonaktifkan akun tersebut. Nah, itu. Tapi dibobol juga nggak apa-apa sih. Wah, pembahasan kali ini sangat menarik juga ya ternyata. Tanpa cyber law yang kuat, kemajuan fintech tuh bisa jadi bumerang. Ya. Harapan pemerintah dan pelaku industri itu makin serius membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Jadi perkembangan fintech dan keamanan itu Saling berkolaborasi saling berkolaborasi, benar. Terima kasih untuk Ave, Windy, Naila, dan Vicky atas insight-nya. Semoga
bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, saya harap tidak ada episode selanjutnya. Iya, saya juga gitu.